Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama Mualaf Channel 85. Oke, untuk kali ini kita semua mengenal belajar dengan mudah trik-trik cara sholat agar sholatnya bisa khusyuk. Nah, kita harus tahu dulu sholat itu apa, khusyuk itu apa. Nah, kalau kita belum tahu sholat itu apa, khusyuk itu apa, belum paham, ya gimana sholat kita mau khusyuk. Maka dalam hadis dijelaskan, apabila bagus sholatmu, baguslah semua amalmu. Kan begitu. Maka kita berusaha bagaimana agar sholat kita bagus. Bagusnya sholat itu memang ada 3. Bagus menurut diri sendiri, bagus menurut Tuhan, bagus menurut umumnya gitu. Kalau menurut umum sudah bagus, itu sudah nggak usah dipikirkan, tinggal diperjuangkan. Nah, yang kedua, bagus menurut diri sendiri. Nah, itu perlu dicek kebenarannya bagusnya. Kemudian bagus menurut Tuhan. Nah, carilah jalan mendekatkan diri kepada Tuhan agar mendapat petunjuk bagus dan tidaknya sholat itu. Kalau menurut umumnya ya tinggal tanyakan kepada ustadz, ulama, kiai, itu udah benar. Kalau udah benar tinggal kita laksanakan aja. Jadi pahamnya bagusnya sholat itu ada 3. Nah, di sini dikenalkan sholat menurut kitab suci Al-Quran. Jadi sholat khusyuk sesuai dengan kitab Al-Quran. Kalau menurut sunnahnya sudah tadi ya. Oke, sebelum kita lanjut, supaya tetap untuk mendukung channel ini, silakan tekan tombol subscribe di bawah ini untuk mengkaji video-video berikutnya. Terima kasih atas dukungannya. Mudah-mudahan yang mendukung channel ini mendapat syafaat maghfirah fid dunya wal akhirah. Baiklah, namanya kita belajar tentu saja dari nol ya. Dari nol PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Jadi dari nol. Nah, yang pertama kali kita dari nol ya. Jangan langsung ke atas. Makomnya kita yang tidak mampu. Jadi kita belajar sesuai dengan kemampuan. Allah berfirman, Allah tidak membebani manusia beribadah melainkan dengan kesanggupannya. Jadi jangan merasa kita sholat ini diberatkan ya. Maka dari itu banyak trik-trik di dalam kitab suci itu agar sholat kita bisa fokus atau konsentrasi. Hanya saja kadang-kadang kita belum memahaminya ya. Yang pertama harus kita kenali adalah tujuan diri kita sholat atau sembahyang ya. Tujuan kita sholat itu apa ya. Terus sholat kita mau kemana. Nah itu, kalau tujuan sholat saja tidak ngerti ya susah, karena tiap-tiap orang pribadi masing-masing tujuannya berbeda-beda secara
secara hakikatnya berbeda-beda, tapi secara ilmu syariatnya menurut Tuhan itu tujuannya cuma satu. Sesungguhnya tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali menyembahku. Ya toh? Cuman kadang-kadang kita aja yang merubah-rubahnya sehingga tidak fokus. Contoh, saya sholat supaya rezeki saya lancar. Saya sholat supaya saya mendapat pahala. Saya sholat supaya warung saya laris. Saya sholat supaya masalah saya terselesaikan. Nah, disinilah yang membuat kita bingung tiap-tiap diri kita ini. Sehingga ketika kita dalam sholat saja sampai lupa. Pertama kali yang diingat ketika mau sholat bukan mau menyembah Tuhan atau menghadap Tuhan, tapi yang diingat pertama kali masalahnya. Sehingga kita di dalam sholat itu bisa, kita ini sholat bisa berbicara dalam hati, ceramah, kadang ya, gerutu. Ya gimana sholat kita mau bagus itu. Maka apabila bagus sholatmu, baguslah semua amalmu. Ya perlu kita ketahui bagusnya sholat itu. Yang trik pertama kali kamu mau sholat, yang kamu ingat itu apa? Kalau kamu mengingat Tuhan, ya sudah, sholat itu mengingat Tuhan. Umpamanya kamu sholat ini mau mendengarkan yang dibaca, ya sudah, dengarkan yang dibaca. Kalau sholat memang tujuannya mau menyembah Tuhan, ya sudah, kita menyembah kepada Tuhan. Letakkan masalah-masalah yang mengganggu. Itu hanyalah akan menjadikan keji dan mungkar di dalam sholat. Itu mengganggu di dalam sholat. Itu keji dan mungkar di dalam sholat. Pikiran kita kemana-mana, jalan-jalan, nah hati kita gerundel. Akhirnya fawailul musholin, celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu yang lalai dari sholatnya. Sehingga kita lalai gitu. Ini berapa rakaat ya? Ini saya baca apa ya? Sehingga lalai, lupa gitu. Nah, makanya ya kalau kita mau belajar bersama, pertama yang kita pahami untuk tingkat dasar adalah ketahui dulu sholat itu apa. Nah, sholat itu ada yang memahamkan bahwa sholat itu adalah doa. Sholat itu bentuk menyembah Tuhan. Sholat itu mengingat Tuhan. Sholat itu bertakwa kepada Allah. Nah, banyak sekali trik-trik yang harus dipahami. Nah, itu satu-satu yang kita lakukan. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Arabnya kan inna sholatan tanhar anifasai wal mungkar, kan gitu. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, kita nggak tahu keji dan mungkar di dalam sholat itu seperti apa itu. Makanya sebagai contoh tadi yang awal ya, kalau kita nggak mengingat Allah, itu namanya ya kurang pas ya. Ya kayak mana mau kusuk. Nah itu selanjutnya kalau kita sholat pertama kali mengingat Tuhan, ya udah lakukan sholat itu mengingat Tuhan dari awal sampai akhir. Gitu. Tinggalkan masalah-masalah yang mengganggu atau sifat-sifat yang di dalam hati, dalam pikiran itu ya, dalam perasaan yang nyeleneh itu kotak hati semua itu. Tinggalkan aja sebentar aja, paling berapa menit ya, agar kita bisa fokus mendengarkan, fokus mengingat Tuhan, fokus menyembah Tuhan itu. Ya, di sini memang perlu belajar dari nol ya. Pertama kali ya mengingat Tuhan dari awal sampai akhir, coba ya. Sesungguhnya
Wala dzikrullahu akbar. Salat mengingat Allah lebih besar pahalanya daripada ibadah yang lain. Ya coba lakukan salat mengingat Tuhan dari awal sampai akhir. Wastanginu bisok beri wa sholatu wa innaha lakabiratun ilang ala khosingin. Sabar dan sholat itu jadi penolongmu. Nah, yang demikian itu sungguhlah sangat berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Artinya belajar kesabaran di dalam sholat. Ya, nggak usah buru-buru sholatnya. Nah, kalau sholatnya buru-buru, walah pikiran melayang-layang rakaruan ya. Sholat kayak ginjeng cewek ya. Tapi tidak apa-apa kalau kamu suka. Maka belajarlah pelan-pelan, satu ayat, satu ayat, satu ayat, ya. Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Jangan langsung memvonis, apa ada sholat khusyuk? Ya tentu saja ada, kalau mau belajar. Nah, maka dari itu, coba belajar sholat mendengarkan apa yang dibaca dari awal sampai akhir. Nah, itu namanya belajar sabar di dalam sholat. Supaya apa? Innallaha ma'asobirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka ketika kita sholat dengan kesabaran, mendengarkan yang dibaca, karena bacaan di dalam sholat itu sungguh sangat luar biasa, dan itu sungguh bermanfaat sekali bagi kehidupan dunia maupun akhirat. Coba lakukan mendengarkan yang dibaca dari awal sampai akhir. Jika kita perjuangkan satu trik itu, mudah-mudahan Allah akan mengabulkan doa hamba-hambanya apabila ia berdoa. Kemudian kalau kamu sholat mengingat Allah, sesungguhnya sholat mengingat Allah itu lebih besar pahalanya daripada ibadah yang lain. Coba belajar yang kedua ini, sholat mengingat Allah dari awal sampai akhir. Nah, kemudian ketika syahadat acungkan, mengakui bahwa Allah ada di depanmu dengan mengakui acung jarimu ya, jari telunjukmu itu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Coba lakukan. Dua trik gitu. Enggak usah banyak-banyak, nanti pusing kepala kita ya. Banyak triknya itu, satu Al-Qur'an gitu ya. Kemudian setelah kamu lakukan dari wastanginu bisobri wa sholatuna innaha lakabiratun ilang khosingin, sabar dan sholat jadi penolongmu. Ketika kamu mendengar yang dibaca itu sangat luar biasa. Contoh, Robbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fungani. Ya Allah, ampunilah dosaku, kasihanilah aku, cukupilah segala kekuranganku, berilah rezeki padaku, berilah kesehatan padaku, angkatlah derajatku, berilah petunjuk padaku, dan berilah ampunan padaku. Nah, itu kalau kamu dengarkan, itu akan nyentuh dalam hati. Jika sudah nyentuh, nah itulah yang luar biasa, nanti akan ketemu yang khusyuk. Coba dengarkan. Nah, mudah-mudahan sekian saja. Untuk lain kali kita lanjut, karena ini videonya terbatas ya. Ya, mudah-mudahan akan menjadi barokah untuk kita semua. Bagi yang mendengarkan, mudah-mudahan akan diberikan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberi kebaikan di dunia sampai di akhirat, dan mudah-mudahan akan mendapat syafaatnya kelak di hari yaumil kiamah. Amin Allahumma amin.